Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan namaku Mary Nurhaliza dengan NPM 2213053009. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran IPA SD yang dimana di sini saya memaparkan tentang skenario pembelajaran, simulasi pembelajaran, serta alasan saya memilih produk pembelajaran itu. Oke, langsung saja ke videonya, disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hadir semua ya. Selanjutnya kita doa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Siapa ketua kelasnya? Ya. Ayo dipimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya kita mau nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Yuk diri dulu anak-anak, kita nyanyi ya. Indonesia airku, tanahku, di sanalah aku berdiri, bagai pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah.
yaitu media alat peluncur koin. Buat apa sih kita belajar alat ini gitu? Jadi Ibu jelaskan dulu ini ada apa. Ini adalah peluncur koin yang dimana kita harus menyiapkan dua koin dan di sini ada dua permukaan yang berbeda. Yang pertama itu ada permukaan licin yang dari kertas nasi dan yang kedua ada kardus bergerigi yang permukaannya lebih kasar. Sekarang kita coba ya. Ini kira-kira dari dua koin ini. Oh, kita coba dulu kita luncurin di kertas nasi. Udah ya? Ya. Terus ini yang di kardus bergerigi. Oke, sekarang kita lakukan secara bersamaan. Kita luncurkan bersama-sama. Bisa dilihat koin mana yang jatuh terlebih dahulu? Yang mana? Yang mana? Siapa yang bisa jawab? Yang kertas nasi dulu. Oh, bagus, betul. Kenapa yang di kertas nasi duluan yang jatuh? Ada yang tahu nggak? Karena licin. Karena licin. Licinnya karena apa? Pengaruh gayanya apa? Ada yang tahu? Kenapa? Iya, gaya gesek. Apa pengaruhnya terhadap permukaan yang licin? Kok bisa ini koinnya lebih cepat? Ya, semakin cepat. Semakin cepat kalau permukaannya licin itu gaya geseknya semakin besar atau semakin kecil? Iya, betul. Jadi permukaan yang licin atau yang nggak kasar itu gaya geseknya lebih kecil daripada permukaan kardus yang bergerigi. Jadi di sini kita lihat ya, untuk yang di kardus bergerigi itu gaya geseknya besar dan untuk yang kertas nasi itu gaya geseknya kecil. Oke. Kemudian kalian kan tadi bisa kira-kira ya, koin mana yang cepat sampai turun ke bawah? Yang di kertas halus. Yang di kertas halus. Apa yang kertas halusnya? Kertas nasi. Kertas nasi. Oke. Bentar. Kemudian ini kan ada menghubungkan gaya ini terhadap peristiwa sehari-hari. Itu juga bisa kalian lihat di LKPD halaman 139. Ya. Bisa nggak? Ada bisa nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ada di dalam nomor 39 tadi saya udah dijelasin. Semakin besar gaya yang dicari, semakin jauh dan Oke, sekarang kita akan menghubungkan peristiwa tadi ke kehidupan sehari-hari. Itu bisa dilihat di LKPD-nya halaman 139. Ada nggak yang bisa jawab soal di halaman 139? Ya, Sia. Yang hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel. Ya, kenapa? Semakin besar gaya tarikannya, semakin kuat juga gaya, semakin jauh juga lemparannya. Oke. Pinter. Oke. Selanjutnya ya benar itu tadi ya penerapannya seperti contohnya lagi itu ada gerobak bakso. Jadi semakin besar gaya yang kita beri itu bakal semakin cepat ya. Kita punya gaya yang besar, kita dorong gerobak bakso berarti kan bakal lebih cepat lagi nanti gerobak baksonya. Terus juga
Ada? Aku. Iya, kita. Jadi buat yang dijelasin ibu soal peluncuran koin tadi, semakin haus permukaan selunsurnya, maka semakin kecil gaya geseknya bu. Terus untuk ketapel, semakin besar gaya tarikannya, maka semakin jauh juga lemparannya. Oke, kan semuanya ya, hebat. Ya, jadi tadi evaluasi materi kita pada hari ini yaitu tentang alat peluncur koin dan ketapel tadi ya. Jadi untuk alat peluncur koin tadi semakin halus permukaannya dari gaya gesernya semakin kecil. Begitupun sebaliknya jika permukaannya kasar maka semakin besar juga gaya gesernya. Oke, selanjutnya sudah selesai, kita tutup saja pembelajaran pada pagi hari ini. Ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa Oke, sudah doa. Terima kasih buat anak-anak hari ini. Jangan lupa PR tadi dikerjain ya. Terus sampai jumpa besok. Oke, di sini untuk mata pelajarannya yaitu ilmu pengetahuan alam. Sasarannya peserta didik sekolah dasar kelas 4 semester 2. Durasinya itu 2 kali 35 menit. Materi pembelajarannya yaitu macam-macam gaya, yaitu gaya gesek. Kemudian pendekatannya di sini saya mengambil pendekatan STEM yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kemudian standar kompetensinya yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. G. Kompetensi dasar. 1. Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 2. Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. H. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan memperhatikan gambar pada buku siswa, peserta didik dapat menemukan hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa di kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Dengan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menelaah hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Dengan melakukan percobaan dengan bermain alat peluncur koin, peserta didik dapat mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan tepat. Kemudian I. Pengertian. Peserta didik kelas 4 semester 2 diharapkan memahami dan menguasai materi tentang macam-macam gaya, yaitu gaya gesek, dan dapat menerapkannya dalam pemecahan yang berkaitan dengan gaya gesek tersebut. Dengan bekal keterampilan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan gaya gesek, peserta didik diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sinopsisnya yaitu pembelajaran ini diawali dengan perkenalan tentang gaya. Pendidik menggunakan benda-benda konkret dalam mengajarkan tentang gaya tersebut. Tujuan dari penggunaan ini adalah agar siswa dapat memahami tentang gaya dengan mudah. J. Properti. Properti di sini yaitu alat peraga berupa alat peluncur koin, LKPD, dan alat tulis. K. Naskah. Pertemuan pertama yaitu 2 kali 35 menit. Yang pertama ada kegiatan awal. Pendidik memasuki ruang kelas, pendidik mengucapkan salam, peserta didik membalas salam, pendidik menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa, peserta didik berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai berdoa, pendidik mengecek kehadiran peserta didik, pendidik memulai pembelajaran dengan melakukan apresiasi dengan bercerita, dan yang terakhir yaitu pendidik menyampaikan inti dari tujuan pembelajaran. 2. Kegiatan inti.
Pendidik akan memulai pembelajaran dengan menanyakan apakah peserta didik masih mengingat konsep-konsep dasar gaya, macam-macam gaya yang di sini yaitu komunikasi. B. Selanjutnya, pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari pengaruh gaya terhadap gerak benda, di sini yaitu sains. C. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk mengamati LKPD yang disusun pendidik berdasarkan buku siswa, yang dimana di sini teknologi. Kemudian, di sini juga peserta didik diarahkan untuk melihat halaman 124 sampai 125 dengan rincian yang pertama, cerita bergambar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, yang B, penjelasan tentang macam-macam gaya yang mempengaruhi benda. Kemudian, pendidik mengajak peserta didik untuk melakukan percobaan bermain alat peluncur koin guna membuktikan gaya yang mempengaruhi benda, yaitu teknologi. Yang E, pendidik mengajak peserta didik untuk mengamati kira-kira koin mana yang lebih cepat meluncur dan apakah kemiringan benda mempengaruhi cepat lambatnya koin, di sini yaitu matematik dan engineering. F, dari percobaan yang telah dilakukan, peserta didik mencoba menemukan hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa di kehidupan sehari-hari dengan dibantu oleh pendidik, yang dimana di sini di LKPD halaman 139. Yang G, setelah mencoba, salah satu peserta didik ditunjuk untuk mengemukakan hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendidik memberikan penjelasan tambahan tentang pemanfaatan gaya yang mempengaruhi gerak benda dengan memberikan contoh seperti gerobak bakso yang didorong oleh penjualnya. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan akhir. Pertama, pendidik melakukan evaluasi, kemudian pendidik memberikan tugas rumah untuk membaca materi selanjutnya, dan yang terakhir yaitu pendidik menutup kegiatan belajar mengajar dan mengucapkan salam. Itu tadi skenario pembelajaran yang pertama. Untuk di video selanjutnya yaitu simulasi pembelajarannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu alasan saya memilih produk sederhana ini untuk diajarkan kepada peserta didik karena alat ini termasuk alat yang sederhana dan mudah didapatkan juga bahan-bahannya. Kemudian untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari gaya gesek, karena peserta didik dapat mampu memahami penggunaannya serta dengan barang-barang yang mudah didapatkan akan semakin lebih mudah untuk mempelajari materi gaya gesek tersebut. Sekian video skenario pembelajaran, simulasi pembelajaran, serta alasan saya memilih produk sederhana yang saya buat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.